Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini, pada video ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu pasar modal. Oke, pasar modal itu adalah capital market yang merupakan pasar berbagai instrumen, dan di dalamnya itu terdapat instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, surat utang, terus equity, saham, kemudian reksadana, kemudian ada instrumen derivatif ataupun instrumen lainnya. Nah, kemudian pasar modal itu merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, dalam artian di sini adalah perseroan terbatas, misalnya perseroan pemerintah atau perseroan swasta, dan sebagai sarana kegiatannya untuk berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal itu memberikan fasilitas berbagai sarana dan prasarana untuk kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Itu definisi dari pasar modal. Kemudian yang kedua, pasar modal sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum, atau dalam hal ini biasanya perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Dalam hal ini dia menerbitkan apa dulu nih? Menerbitkan surat utang, menerbitkan saham, menerbitkan instrumen lain-lainnya. Nah, biasanya lembaga dan profesi yang berkaitan dengan pasar modal itu menyediakan alternatif. Dalam hal ini untuk para investor itu diberikan alternatif investasi lainnya. Jadi biasanya itu bukan hanya di saham, bisa di ETF, bisa di obligasi, reksadana, dan lain-lain. Oke, itulah pengertian dari pasar modal. Kemudian di pasar modal sendiri itu pelakunya siapa sih? Pasar modal, para pemain utama yang terlibat di pasar modal itu biasanya lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama itu. Pertama, emiten. Emiten itu apa? Emiten itu adalah perusahaan yang melakukan emisi, baik berupa saham ataupun obligasi. Kemudian yang kedua itu investor. Investor itu dalam artian hal ini pemodal yang memiliki modal, yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Kemudian yang ketiga itu penjamin emisi, atau dalam istilah lain underwriter, lembaga yang menjamin menjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten tersebut. Kemudian yang keempat itu ada agen penjualan. Itu sama kayak agen di warung-warung deh. Agen penjualan itu pihak ketiga antara saya dan perusahaan. Itu ada pihak ketiga, yaitu agen penjualan, atau dalam hal ini sekuritas atau broker biasa kita sebut. Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public. Go public itu apa sih? Go public itu perusahaan yang melakukan penawaran umum nilai sahamnya terhadap masyarakat luas. Kemudian yang kelima itu adalah pialang. Kemudian pialang itu kalau tadi ada agen penjualan, kemudian kalau agen penjualan, maksud saya itu agen penjualan itu di sini dalam hal ini bisa dikatakan bursa. Kemudian yang kelima itu ada pialang atau broker. Pialang sendiri itu perantara antara si penjual, dalam hal ini emiten, dengan si pembeli yaitu investor dalam jual beli efeknya. Oke. Kemudian di Indonesia sendiri itu strukturnya bagaimana sih? Struktur pasar modal di Indonesia, strukturnya sendiri itu di atas itu ada otoritas jasa keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK, yang menggantikan fungsi badan pengawas. Fungsi
Komisi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Kemudian di bawahnya lagi ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI itu terbagi menjadi dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Indonesia. Dan sejak BEI dan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sejak tahun 2007 akhir, Bursa Efek Surabaya sendiri melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga dirubah namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian di bawahnya lagi itu ada perusahaan efek. Kemudian di bawahnya lagi perusahaan efek itu ada lembaga clearing atau penjaminan. Saat ini itu biasanya dilakukan oleh PT KPEI atau disebut dengan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, PT KSEI. Oke, seperti itulah strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.